Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin muslimat, mari kita bersama tawajuh, tafakkur, tadabbur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya, kesempatan hidup yang sangat mulia ini yang tentunya tidak boleh disia-siakan begitu saja. Insya Allah kita sebagai hamba Allah dimanapun berada, tanamkan keimanan, ketauhidan yang kuat, maka Allah akan menyelamatkan kita. Selanjutnya, yang terpenting adalah kita senantiasa bersyukur pada Allah, karena syukur inilah fondasi keimanan, ketakwaan pada Allah. Selanjutnya kemudian kita tidak lupa atas perintah apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW dalam kehidupan ini, senantiasa harus berhati-hati, senantiasa kita harus tadabbur bahwa diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semata-mata illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu dunia melalui media massa, informasi manapun saat ini telah menggoyahkan pikiran kita, menggoyahkan hati kita, bahkan keluarga kita yang cintai. Ada yang disebut corona. Insya Allah corona ini bagi seorang hamba yang kuat, maka harus pertama langkahnya adalah yufarrihuna bi'ibadihi. Tanamkan rasa bahagia kita senantiasa dalam posisi apapun untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ingat, apapun yang terjadi, apapun permasalahan hidup ini, tentu sudah diciptakan dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita ibda' binafsik dalam menghadapi wabah corona ini. Hadirin, maka jangan lupa ibda' binafsik. Apa artinya? Tanamkan diri kita untuk rasa selalu memuji dalam diri kita, qalbun salim. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diciptakan Allah, tidak lain sudah kami aturkan di depan adalah beribadah. Walhasil yang tanamkan ibda' bin nafsik adalah doharul fasadu fil barri. Ini interpretasi dari amalan perbuatan kita, fisik kita, jasmani kita. Kalau kita baik, sikap perilaku kita, pandangan kita, mata kita, pendengaran kita, mulut kita, maka haliyah harokah perbuatan kita sehari-hari ini insya Allah dapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fil bahri adalah implementasi dari jiwa yang bersih, yang suci, yang senantiasa sadar penghambaan diri kita haruslah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah anishkur. Berbicara senantiasa harus dasar pondasi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, syukur ini adalah kenikmatan Allah yang tak terhingga, karena kita fitrah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala dinil Islam, adalah sebuah karunia penjembatan kita hidup dunia dan akhirat. Kemudian dilanjutkan momen Covid ini, janganlah kita merasa takut khawatir, janganlah kita merasa rendah diri di sesama manusia dan bangsa yang lain, karena memang Allah sudah berfirman, Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa kita memang akan diuji oleh Allah rasa takut. Takut dari apa? Lapar, takut dari haus, takut dari kurangnya harta benda, takut kepada keluarga, takut akan harta kita berkurang. Untuk ini, ketakutan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep yang terakhir adalah kita takarub pada Allah. Takarub ini Allah memberikan tempat-tempat yang sangat penting. Di antaranya datangkan diri kita kepada rumah-rumah Allah. Kita syiarkan masjid,
kita siarkan apa yang menjadi majelis-majelis taklim yang mengajak pada kita untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di takarrub inilah maka COVID akan terhindar, COVID akan bias oleh doa-doa dari orang-orang yang senantiasa hatinya bersih, harakah perbuatannya baik sesuai dasar Rasulullah SAW, akhlakul karimah. Inilah COVID ini menjadi barometer akhlak kita. Kita sadar semua perbuatan ini berimbas kepada manusia itu sendiri. Maka manusia bertanggung jawab. Pembersihannya adalah tazkiyatun nufus. Kunci konsep tazkiyatun nufus, pembersih hati inilah yang akan menjadi kuat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanatkan alam semesta ini. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ard. Langit, bumi semua bertasbih, tunduk patuh atas perintahnya. Ini karena sudah diamanatkan kepada manusia, maka manusia sangat berat mengemban amanat ini. Untuk itu, mari kita berusaha sebaik-baiknya hadirin dimanapun berada. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Konsep dzikir inilah yang bisa membentengi keimanan, ketakutan kita, rasa khauf, rasa khawatir kehidupan ini, dan dengan rasa yang kuat, iktikad, keyakinan, akidah yang kuat kepada Allah, maka kita akan selamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kepada Allah, yakinlah pada hidup yang dititipkan kepada kita oleh amanah Allah sebaik-baiknya. Semoga pemirsa dimanapun berada, kaum muslim muslimat, inilah yang bisa kami sampaikan dengan singkat menjadi manfaat untuk diri saya dan untuk pemirsa semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.